Halo semuanya, kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai AppSheet. Kita akan belajar bagaimana cara mengubah spreadsheet menjadi aplikasi mobile tanpa coding. Nah, apa itu AppSheet ya? Jadi AppSheet ini merupakan sebuah platform no code atau tanpa coding ya, yang resmi dari Google Cloud. Nah, dengan AppSheet ini kita bisa mengubah data spreadsheet, misalkan dari Google Sheet ataupun dari Excel ataupun dari sumber database yang lainnya, menjadi aplikasi mobile yang berbasis Android atau iOS dan juga web-based. Kita bisa membuat aplikasi dengan cepat dan mudah, serta fitur-fitur yang ditawarkan pun cukup canggih. Nah, pada kali ini kita akan belajar membuat aplikasi pencatatan pembelian BBM kendaraan. Di sini sebagai contoh, saya melakukan pencatatan pembelian BBM untuk dua buah kendaraan, yaitu sebuah sepeda motor XSR dan juga sebuah mobil SX4. Saya mencatat kapan atau tanggal pembelian BBM tersebut, kemudian tipe kendaraannya, kemudian odometer atau kilometer yang sudah ditempuh kendaraan tersebut, kemudian besaran pembelian dalam rupiah, kemudian jenis BBM-nya apakah Pertamax atau Pertalite, kemudian harga per liter BBM tersebut, dan yang terakhir adalah volume atau jumlah liter dari BBM yang kita beli. Untuk volume ini bisa dihitung secara otomatis dari jumlah pembelian dalam rupiah dibagi dengan harga per liter. Oke, kita mulai. Di sini saya akan menggunakan pendekatan buat dulu datanya di spreadsheet, setelah itu baru pindah ke AppSheet. Nah, saya sudah membuat data dasar di sini, tetapi kita lihat ada dua masalah utama ya dari tabel ini. Yang pertama adalah masalah redundansi data atau data-data yang berulang. Kita lihat informasi kendaraan serta jenis BBM bisa diulang berkali-kali. Ini secara ilmu database, boros storage, dan rawan salah ketik. Misalkan XSR, kemudian di suatu saat nanti saya ketikkan XSL misalkan ya. Itu akan dianggap sebagai dua data yang berbeda. Kemudian masalah yang kedua adalah tidak fleksibel. Jika ada kendaraan baru yang masuk, atau misalkan kita ingin mencatat informasi detail seperti merek kendaraan tersebut, tahun beli, dan lain-lainnya ya, kita harus mengedit banyak baris data. Solusinya, kita akan memecah data ini dan menggunakan fitur reference atau ref dan enum di AppSheet. Sebagai langkah pertama untuk persiapan, kita akan membuat sheet baru yaitu master kendaraan. Nah, sebelumnya kita ubah dulu ya, nama sheet yang sudah ada ini dengan nama lain, misalkan transaksi BBM. Kemudian kita buat sheet baru dan kita beri nama misalkan menjadi master kendaraan. Nah, kemudian di sini kita harus menentukan kolom kuncinya ya, yang akan dijadikan sebagai referensi untuk tabel transaksi BBM. Pemilihan kunci ini sangat penting ya. Sebaiknya jangan gunakan nama model seperti XXR atau SX4 sebagai kunci. Kita perlu kolom yang benar-benar unik untuk setiap unit fisik. Dan sebaiknya jangan gunakan juga kode yang suatu saat mungkin berubah. Misalkan kita gunakan plat nomor kendaraan sebagai kunci. Nah, padahal plat nomor itu suatu saat bisa berubah. Misalkan karena balik nama atau karena ada peraturan daerah ya yang mengharuskan pola nomornya berubah atau berganti. Nah, kita bisa menambahkan kolom baru. Misalkan saya ditambahkan di sini adalah ID kendaraan. Kemudian ini akan menjadi kunci kita. Kemudian saya tambahkan kolom lain yaitu model kendaraan. Sekarang cukup dua saja ya, tapi sebetulnya kita juga bisa menambah kolom lain, misalkan warna, tahun pembelian, dan info-info lainnya. Nah, sebagai contoh untuk XSR saya beri ID SPM 01, untuk SX4 saya beri ID MOB 01. Oke. Kemudian kita kembali ke transaksi BBM. Nah, kita ganti untuk
kolom kendaraan ini kita sesuaikan dengan kolom kunci yang ada di master kendaraan, yaitu ID kendaraan ya. Agar aman, saya copy paste di sini. Kemudian kita sesuaikan isinya. Nah, di sini tidak lagi merujuk ke XSR atau ASIC4, tapi kita merujuk ke kode atau ID ini. Misalkan untuk XSR tadi kita gunakan kode SPM01, kita ganti di sini. Sedangkan untuk ASIC4 MOB01 kita ganti juga di sini. Kemudian langkah selanjutnya kita akan masuk ke AppSheet. Kita masuk melalui extension, kemudian AppSheet, create an app atau buat app baru ya. Nah, sebetulnya ini sudah jadi ya. Your BBM app is ready ya. Jadi dia sudah membaca data-data yang kita miliki sebelumnya ya. Ya inilah salah satu kecanggihan AppSheet. Tapi kita tetap perlu penyesuaian agar aplikasi ini lebih sesuai dengan kebutuhan kita. Oke. Ya, kita lihat di sini. Kita masuk pertama kali ke data ya. Ya, sorry, ini data yang di atas ya. Jadi di sini datanya secara otomatis dia akan mengambil sheet ya dari spreadsheet kita. Tapi biasanya hanya ada satu sheet yang terambil. Kita lihat hanya transaksi BBM yang terambil. Nah, kita harus menambahkan sheet satunya, yaitu master kendaraan ya. Ini ya, master kendaraan harus kita tambahkan. Caranya di sini tadi kita klik plus add new data ya. Nah, ini akan langsung mendeteksi ya bahwa ada tabel lain, ada sheet lain di spreadsheet kita, yaitu master kendaraan. Kita klik add table master kendaraan. Oke, ini bisa kita add dulu ya. Kalaupun ada perubahan nanti bisa kita lakukan di belakang. Selanjutnya kita perlu merelasikan dua tabel ini. Kita masuk ke tabel transaksi BBM, kemudian cari kolom ID kendaraan, ubah tipenya menjadi ref, set source table-nya master kendaraan. Klik done. Nah, kita lihat saat kita melakukan penambahan data ya di aplikasi kita simulasikan, masuk ke ID kendaraan. Di sini masih muncul SPM01 dan MOB01. Padahal yang kita inginkan munculnya itu adalah XSR dan ASIC4. Kita perlu ubah di sini. Di tabel master kendaraan, kita centang label di kolom model kendaraan. Kita lihat perubahannya. Kalau kolom model kendaraan ini kita centang sebagai label, maka akan muncul di option saat kita memilih ID kendaraan. Kalau ID kendaraannya kita uncheck untuk label ya, dia akan hilang ya ID-nya. Hanya muncul label model kendaraannya saja. Kolom kedua yang datanya berulang adalah kolom jenis BBM. Tapi di sini kita akan menggunakan pendekatan lain, yaitu menggunakan pendekatan INAM. Mengapa INAM? Karena jenis BBM ini datanya cukup terbatas ya. Kemungkinan pertambahannya itu cukup kecil ya. Nah, untuk melakukan perubahan ini kita masuk ke tabel transaksi BBM. Kita cari kolom jenis BBM. Klik tombol edit di sini. Type-nya kita ubah menjadi INAM. Kemudian type details, values-nya kita bisa menambahkan, misalkan di sini yang pertama adalah Pertalite. Kemudian yang kedua adalah Pertamax. Yang ketiga misalkan Pertabo atau Pertamax Turbo. Kemudian kita klik done. Oke, sekarang kita coba lihat pilihannya. Jenis BBM sekarang sudah menjadi drop down. Tapi kita lihat untuk labelnya belum muncul. Untuk itu kita perlu klik save dulu di pojok kanan atas untuk mengenerate ulang datanya ya. Nah, sekarang kalau kita klik jenis BBM,
sudah muncul labelnya yaitu Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Turbo. Oke, sekarang coba kita isi dari atas. Tanggal, ID kendaraan kita pilih contohnya XSR. Kemudian odometernya kita isi sembarang aja dulu, misalkan 20.000. Pembeliannya misalkan 50.000. Jenis BBM-nya Pertalite ya. Harga per liter sekarang adalah 10.000. Kemudian kita klik save. Oke. Nah, data yang kita masukkan sudah bertambah di sini ya. Tetapi yang muncul di sini adalah kilometernya. Padahal kita mungkin ingin yang tampil di sini adalah info lain, misalkan jenis kendaraannya. Nah, untuk ini kita bisa masuk ke kolom atau ke fitur views ya. Kemudian kita cari di sini di transaksi BBM. Kita scroll ke bawah. Ada primary header, auto assign tanggal. Ini berarti secara auto dia akan mengset tanggal yang muncul sebagai header ya, primary header. Ini bisa kita ubah yang lainnya, tapi kita biarkan dulu untuk tanggal. Kemudian di sini adalah secondary header ya. Nah, ini adalah munculnya adalah odometer. Kita bisa ubah misalkan ke ID kendaraan. Ya. Sekarang sudah berubah, yang muncul adalah tulisan nama atau tipe kendaraannya, model kendaraannya. Kemudian summary column di sini none ya, atau tidak ada. Kita pilih dengan info lain, misalkan dengan odometernya atau dengan pembeliannya ya, pembelian BBM-nya. Kita pilih di sini pembelian. Nah, untuk summary column ini akan muncul di kanan atas di sini ya, di setiap baris. Oke, sekarang kita lihat efek dari data yang kita input tadi. Kita masuk kembali ke spreadsheet-nya. Nah, kita lihat data yang baru dimasukkan tadi sudah bertambah ya di baris ke-6 ini. Hari ini kita sudah berhasil membangun fondasi aplikasi pencatatan BPM yang bersih dan scalable menggunakan fitur reference dengan kunci unik yang solid serta I6 untuk input yang cepat ya. Yang kita pelajari hari ini baru pemanasan saja ya. AppSheet punya banyak fitur canggih lainnya seperti slice, action, behavior, hingga workflow yang bisa membuat aplikasi ini jauh lebih pintar. Jadi pastikan Anda subscribe dan nyalakan notifikasi karena di video berikutnya kita akan membahas hal yang paling sering ditanyakan, yaitu bagaimana cara menjalankan dan membagikan aplikasi AppSheet ini agar bisa digunakan langsung di HP Anda, baik Android maupun iOS. Sampai jumpa di video selanjutnya, jangan berhenti bereksplorasi. Bye-bye.